Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Batara Jasakila Channel, kembali kita jumpa lagi dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Semoga sahabat beserta keluarga pada sehat-sehat semua, alhamdulillah. Sahabat, pada kesempatan kali ini kami tetap masih bersama Kak Riyadi Malarangeng dalam bincang-bincang budaya. Pada sore hari ini mungkin kita akan melanjutkan bincang-bincang tentang profil Watta Latentri Tatta Pertama bagaimana. Yang kemarin kita tentang ini masa kecilnya kayak. Ya. Nah mungkin pada sore ini kita lanjutkan lagi tentang beliau. Ya. Video sebelumnya kita sudah membahas masalah Watta Latentri Tatta itu pada masa kecilnya. Jadi pada masa kecil beliau memang prahara itu terjadi di kerajaan Bone, di mana pada saat itu seluruh keluarga Latentri Tatta atau Watta Latentri Tatta itu mulai dari kakek, bapaknya, ibunya, dan mungkin keluarga besar ya, ditawan oleh kerajaan sebelah dan dijadikan mungkin bisa dikatakan sebagai budak ya Bung. Bisa dikatakan pada masa Latentri Tatta kecil ini berada dalam suatu pengasingan sekaligus sebagai tawanan ya. Jadi bagaimanapun sebagai seorang tawanan itu tidak sebebas pada saat kita berada dalam situasi yang merdeka. Nah, mungkin dari sinilah kita tahu bahwa Watta dan keluarga itu mungkin menderita ya pada saat itu, dan kebetulan mungkin dari takdir yang maha kuasa itu sehingga dipertemukan dengan seorang Mangkubumi yang bijaksana pada saat itu. Nah, mungkin dalam episode selanjutnya setelah masa kanak-kanak mungkin kita memasuki masa remaja Watta Latentri Tatta ini bagaimana sih? Mungkin bisa diceritakan. Seperti dikatakan dalam literatur yang ada bahwa Watta menjalani hari-harinya seperti tadi dikatakan bahwa kondisi seorang keluarga dalam pengasingan merupakan bukan sebuah kondisi yang enak atau menyenangkan. Yeah. Walaupun bagaimana posisi atau berada dalam itu tadi istana yang di dalam kontrol sama Mangkubumi atau mengabdi sebagai pembawa puan ke Mangkubumi tadi, walaupun fasilitas mungkin ada, tapi tadi kondisi bangsa yang dijajah, keluarga yang diasingkan, keluarga yang ditawan, itu dalam kondisi itu tadi sangat tidak menyenangkan, karena ada siri yang tumpah atau hilang yang pasti dalam keluarga itu. Siri ini pasti menjadi sebuah target untuk ditegakkan kembali. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mungkin mengakumulasi psikologi seorang pangeran tadi dalam masa-masa pengabdiannya terhadap keluarga Mangkubumi tadi. Otomatis perkembangan situasi remaja Watta ini, pesan pangeran sebelum jadi Amangkau, otomatis beda dengan perkembangan remaja atau bangsawan lain di sekitarnya waktu itu, sehingga pergaulan Watta tidak sebebas dengan pangeran-pangeran lain. Mungkin di satu saat pangeran-pangeran lain di kerajaan itu bercengkrama, bersenda gurau atau bermain, tapi Watta seorang yang dalam konteks Naripuata dalam kondisi sebagai tawanan walaupun dipekerjakan, mungkin
naluri seorang remaja ingin bermain seperti layaknya pangeran lain, namun ada tugas-tugas kewajiban selaku bawahan dalam tanda petik tadi seorang tawanan yang harus ditunaikan. Namun di sini juga terkadang dalam sejarah membuat sebuah wow atau tercengang karena terkadang didapati tulisan bahwa kadang ada waktu sang pangeran atau mungkin diberi izin oleh Mangkubumi untuk bergaul, sehingga dalam pergaulan yang singkat itu, yang terbatas itu, terkadang sang pangeran tadi memberikan surprise, kejutan-kejutan yang luar biasa. Contoh misalkan yang dirangkum dalam perjalanan beliau, biasa ada undangan atau ajakan pangeran-pangeran untuk madaga, sepak raga ya, permainan tradisional pada saat itu ya. Mungkin seorang pangeran yang tanda petik tadi diperhamba, mungkin ada konspirasi dari pangeran-pangeran lain, mungkin ini mempermalukan atau bagaimana. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Justru sang pangeran tadi memberi itu tadi kejutan, mampu mengungguli permainan-permainan, minimal mengimbangi permainan pangeran-pangeran lain yang ada tadi. Yeah. Sehingga mungkin ada niat-niat tadi ini akhirnya menjadi sebuah kekaguman. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari tanah sana, bangsa sebelah keluarga kita, dikatakan bahwa beliau pernah satu kali berseparaga madaga dengan pangeran-pangeran lain, karena begitu banyaknya pangeran yang nimbrung bergabung dalam permainan ini. Itu dalam sebuah permainan separaga, di mana begitu banyak pangeran yang nimbrung bergabung dalam permainan tersebut. Yeah. Mungkin sang pangeran tadi sosok Ratan Tata dalam remaja itu merasa terus terganggu, akhirnya naik ke bubungan istana. Yeah. Naik ke bubungan istana dan mengajak pangeran-pangeran yang lain untuk naik juga ke bubungan istana untuk lebih seru permainan ini, menantang. Nah, disitulah muncul kekaguman-kekaguman bahwa ternyata beliau sejak kecil, remaja, beliau memperlihatkan sebuah keistimewaan. Dan inilah membuat makin simpatik sang Mangkubumi terhadap sosok pribadi Ratan Tata kecil tadi hingga remaja. Sehingga perhatian sang Mangkubumi makin kepada dia, makin tidak ingin melepas beliau sebagai asisten atau ajudan pribadi, sebagai pembawa ini tadi, Puan Pak Sirih. Nah, terjadi itu tadi simbiosis mutualis, karena sang Mangkubumi merasa aman didampingi atau merasa nyaman didampingi seorang yang tangkas, pemuda yang tangkas, pemuda yang cerdas, dan sang pangeran juga merasa nyaman mengabdi kepada sang Mangkubumi, karena itu tadi beliau seorang sosok yang bijaksana, jenius. Akhirnya beliau bisa menimba banyak ilmu dalam berbagai kesempatan. Kembali dari permainan tadi, dalam sebuah permainan madaga misalnya tidak sama dengan sepak takraw mungkinnya yang ada sekarang. Madaga itu memperlihatkan ketangguhan, keterampilan menyepak daga itu setinggi-tingginya, dan sampai daga itu mungkin ditendang sampai beberapa kali dan tidak menyentuh tanah. Dan kalau bisa paling tinggi pun mungkin, kalau bayangan saya mungkin paling tinggi pun mungkin paling hebat pada saat itu ya. Mungkin mereka bisa melompat sampai ke atas baruga itu ya. Baruga itu mungkin, sehingga mereka bisa disebut jagoan. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena mungkin
di masa remaja Latendritata itu Puatta Latendritata mungkin tidak punya kesempatan banyak untuk latihannya, latihan ketangkasan, latihan perang, atau latihan-latihan lainnya, karena kita tahu bahwa dia harus mengabdi kepada Sang Mangkubumi ini. Mungkin ada sih sedikit waktu yang diberikan, tapi mungkin tidak sebebas dari pangeran-pangeran lainnya. Nah, apakah memang ketangkasan ini diperoleh dari mana sebenarnya, Bang? Nah, nggak ada itu tadi. ini. Iya. Yang inilah sisi unik Sang Pangeran Latendritata. Bagi sebagian penulis, mungkin sampai hari ini kita mengambil istilah bahwa beliau adalah ibarat mata air yang tidak pernah kering, untuk mengungkap sisi-sisi beliau itu begitu banyak ketertakjuban kita dapat, rasa takjub yang luar biasa yang kita dapat dari sisi-sisi Puatta. Jadi ini tadi kekaguman tadi ini bukan saja dari penulis lokal Bugis, dari penulis suku lain juga mendapati atau menulisi kekaguman-kekaguman yang didapati oleh diri Puatta Sang Pangeran. Jadi begitupun juga bangsa luar. Dikatakan tadi di mana seorang hamba yang mengabdi terhadap majikan seorang bangsa atau seorang keluarga atau seorang pribadi yang tertawan, otomatis kebebasan tidak sebebas dengan bebasnya pangeran lain yang memang bangsa merdeka. Iya. Namun itu tadi sisi lain beliau acap kali memperlihatkan itu tadi kekaguman, prestasi luar biasa macam tadi Sepak Daga, di mana beliau sering membuat decak kagum para petinggi kerajaan penakluk tadi dengan ketangkasan beliau, dengan itu tadi, karena Sepak Raga beda dengan Sepak Takraw seperti dikatakan, walaupun mungkin objeknya tadi bola takraw, tapi Sepak Raga dibutuhkan ketangkasan, bagaimana kecerdasan pemain untuk mengolah kaki tadi ini sehingga bola raga ini bertahan selama mungkin. Iya. Bertahan selama mungkin dan permainan secantik mungkin. Iya. Nah, inilah seringkali dalam catatan itu penulis sejarah merekam itu bahwa beliau seringkali memberi takjub di antara tadi para pemain dan penonton, termasuk putri-putri bangsawan pada saat itu yang melihat ketangkasan permainan Sang Pangeran tadi. Selain daripada Sepak Daga tersebut, yang membuat Latendritata banyak dikagumi pada saat itu, mulai dari Mangkubumi sendiri mengagumi, dan mungkin putra-putra bangsawan juga pada saat itu, pangeran-pangeran mengagumi hal itu, dan termasuk juga putri-putri bangsawan pada saat itu ya. Nah, selain dari Sepak Daga tersebut, mungkin ada ketangkasan lain lagi yang bisa diceritakan, Puang, apa ketangkasan itu yang dimiliki Puatta Latendritata itu? Maaf ya pemirsa, karena saat ini kita sering memakai istilah Puatta ya, walaupun dalam kondisi itu istilah Puatta belum ya. Cuma lebih mendekatkan sosok beliau kepada sejarahnya, kita memakai istilah Puatta. Nah, permainan yang lain itu terekam dalam sejarah, penulis sejarah, termasuk Madenge, berburu rusa, berburu ya. Nah, di sini ini kalau nalar ya, permainan ini sungguh luar biasa, karena dalam kondisi konsentrasi menunggang kuda, kita juga harus tangkas gesit memasang jerat ini kepada leher rusa yang dalam kondisi rusa juga berlari. Iya. Ini luar biasa, ini permainan sangat-sangat luar biasa dan wow, amazing ya kalau bahasa sekarang. Mungkin kecuali kalau dipanah mungkin nggak ada ini ya, nggak susah mungkin ya, bagi yang bisa. Itu pun ya, misalnya kalau kita sementara mengendarai kuda dalam posisi membidik juga kan butuh konsentrasi luar biasa. Nah, ini bukan cuma membidik tapi harus menjerat leher rusa dalam kondisi di hutan atau di mana rusa ini kita tahu ketangkasannya, kegesitannya seperti apa. Tapi beliau situlah kagum para peserta tadi atau para penonton yang hadir, ternyata Puatta Sang Pangeran memperlihatkan tadi prestasi-prestasi yang
dalam standar pemikiran para bangsawan dan yang hadir waktu itu, oh, luar biasa. Terkadang beliau bertanya, ada beberapa tulisan, di antara rekaman tulisan itu terkadang ada bangsawan atau tamu hadir yang hadir, beliau ini dididik oleh siapa? Belajar ketangkasan dari mana? Akhirnya yang bangga kembali ke Sang Mangkubumi, karena beliau dengan rendah hati selalu bahwa apa yang saya dapati, kepintaran, keahlian ataupun apa yang kalian anggap itu sebuah yang luar biasa, tidak ada saya dapati kecuali daripada beliau Sang Mangkubumi. Oh ya, oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari segi pemikiran ya, Mangkubumi kan mungkin sudah tua pada saat itu ya. Dari segi usia mungkin dia sudah tua, sudah senior mungkin. Dan pada saat itu kan Puatta ini Latendritata masih dari anak-anak bertumbuh menjadi remaja. Jadi kalau kita mau pikir secara logika bahwa kalau taktik ataupun Teori. taktik diplomasi dari Mangkubumi ini mungkin bisa ditangkap secara ini. Tapi kalau misalnya permainan ketangkasan itu sebenarnya permainan ketangkasan harus dilatih dan di fisik. Jadi pada saat itu mungkin Sang Mangkubumi tidak bisa melatih secara fisik daripada Puatta ini mungkin gitu Bang. Jadi sebenarnya siapa tokoh di balik Puatta ini yang melatih secara fisik? Inilah sosok kerendah hatian beliau. Sehingga mungkin ini tadi pendalaman spiritual itulah yang mengantarkan budayawan kita atau maestro kita menempatkan beliau menjadi menempati satu posisi di Walupitu. Nah, itulah sisi beliau yang membuat penulis atau tokoh-tokoh kagum, karena dalam prestasi besarnya beliau tetap merendah diri, sehingga tidak pernah menunjukkan keakuannya, keegoannya tentang dirinya. Jadi itu tadi apa yang dia dapati, apa yang dikagumi dari dirinya dari orang lain, dia menunjuk kepada Sang Mangkubumi sebagai gurunya. Sehingga mungkin dari situlah sisi rendah hati beliau Puatta ini, akhirnya penulis atau bahkan tadi budayawan atau maestro kita akhirnya menempatkan beliau itu dalam satu posisi dari deretan Walupitu seperti itu. Kalau misalnya ditempatkan sebagai deretan Walupitu, berarti ada kekaguman dari sisi spiritual juga ya Bang. Sisi spiritual dari Puatta Latendritata ini. Berarti ilmu kebatinan itu mungkin dipelajari juga oleh beliau, tapi kita belum tahu sebenarnya siapa yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Mungkin kakeknya atau mungkin orang tuanya pada saat itu Bang. Karena kita tahu bahwa Latendri dan Kemariwawo, ibunda dari Sang Pangeran Latendritata, ini adalah putri daripada Latendri Sultan Adam. Matindra Ribantai, raja Islam pertama yang menerima Islam di Kabupaten Borneo, di Kerajaan Borneo. Berarti kakek langsung dari Sang Pangeran Latendritata. Jadi bisa jadi beliau direkomendasikan ya oleh guru-guru kakeknya atau ibunya menempa tadi ilmu spiritual daripada Sang Pangeran tadi. Apakah itu melalui secara langsung interaksi fisik atau melalui telepati? Karena bisa jadi di masa lalu itu telepati atau ilmu kebatinan menjadi sebuah sarana atau media yang sebagian orang sudah bisa melakukan itu. Tapi ini pasti merupakan dalam pencapaian tahap tingkat tinggi, bukan secara umum. Tapi beliau sejak kecil memperlihatkan itu tadi nilai-nilai yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu ini mungkin tidak mudah, tidak sukar bagi Puatta untuk menjalani hal-hal seperti ini.
karena begitu banyak peristiwa-peristiwa yang hari ini kita masih betulkah, benarkah seperti itu kah? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terekam, apa yang muncul di benak kita begitu membaca riwayat Watai, dan seperti saya katakan tadi, seperti mata air yang tak habis-habis, karena begitu banyak kekaguman oleh penulis sejarah tentang sosok Watai. Selain daripada ya hal-hal yang telah disebutkan di tadi, mungkin pada saat itu juga mungkin pangeran-pangeran selalu memperlihatkan ketangkasan daripada, selain ketangkasan tadi berolahraga atau berkuda dan menjerat, mungkin ada ketangkasan fisik juga yang mungkin pada saat itu diperlihatkan ya. Biasanya remaja-remaja pada saat itu berkumpul mungkin di dalam suatu lapangan, mereka saling memperlihatkan ketangkasan fisiknya itu atau ilmu-ilmu bela dirinya itu. Nah, mungkin ada cerita juga dari Watai masalah ketangkasannya atau ilmu kanuragan yang diberikan. Itu dia tadi salah satu yang dikagumi daripada sepak terjang Watai tadi, ketinggian atau kedikjayaan ilmu bela diri Watai, ketangkasan, kanuragannya. Dan ini dibuktikan dalam proses pembebasan atau mengangkat harga dirinya, memulihkan siriknya, beliau memperlihatkan kehebatannya dalam hal-hal ini. Karena seorang panglima perang, seorang pemimpin di medan tempur, ilmu kedikjayaan olah kanuraga ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu beliau buktikan di medan laga, di medan tempur. Nah, mungkin di medan tempur kita tidak bisa pungkiri lagi ya, tapi mungkin yang saya maksudkan ini remajanya ini, Bro. Pada masa remajanya apa sebenarnya, mungkin ada suatu kejadian, ada suatu event atau apa yang memperlihatkan bahwa ternyata Latendritata ini memiliki ketangkasan yang mumpuni juga begitu. Itu seringkali karena ada mungkin sebuah perhelatan terkadang itu dipertandingkan kehebatan para pangeran. Nah, terus berbagai tampilan beliau itu selalu unggul di setiap tandingan-tandingan itu atau uji tanding tadi seperti itu. Nah, disitulah penulis-penulis sejarah kagum dengan pencapaian Watai, pencapaian beliau, sehingga itu tadi beliau selalu berhasil unggul di atas rata-rata pangeran-pangeran yang seangkatan pada saat itu. Nah, satu lagi sebelum kita menutup ini, Bang. Biasanya pada masa remaja itu berada pada masa pubertas ya, masa pubertas. Nah, mungkin ada ketertarikan pada lawan jenis pada saat itu. Nah, bagaimana dengan Watai? Apakah pada saat itu ada juga hubungan-hubungan asmara dengan putri-putri raja pada saat itu, ataupun hubungan-hubungan lawan jenis lah? Mungkin hubungan asmara lah begitu, romantisme pada saat itu. Secara spesifik mengungkap itu sangat-sangat kurang referensi yang kita dapat. Yang kita temui bahwa beliau itu menikahi beberapa istri mantan atau bekas istri bangsawan-bangsawan di kerajaan itu. Janda. Jadi dikatakan bahwa ada beberapa istri beliau itu merupakan mantan istri daripada petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat di kerajaan itu. Sehingga di masa itu beda ya kondisi sekarang. Di masa lalu jika seorang pemuda yang dipilih atau menikah sama seorang janda, berarti pemuda itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena hak memilih sudah diberikan oleh yang pihak perempuan. Beda kondisi sekarang. Dulu bila ada remaja yang beristrikan seorang janda, berarti dia itu remaja luar biasa.
karena apalagi pada saat itu adalah mantan pejabat, mantan istri pejabat, ya, gitu. Yang bukan pejabat, maaf bahasa saya pinjam sekarang, bukan pejabat kaleng-kaleng. Iya. Suaminya bekas atau suami pertama daripada istri yang dipersir oleh sang pangeran ini pejabat teras. Sehingga ada 3-4 kali menikah, kita dapati beliau tuh menikahi itu tadi bekas atau mantan istri atau istri bekas istri daripada pejabat tinggi di kerajaan itu. Mungkin yang tadi ada Datuk Sopeng inilah baru menikahi Ganes. Jadi kisah percintaan, maaf karena mungkin di istana waktu itu terlalu tertutup untuk membahas kisah romantis seorang pangeran, apalagi wanita. Ini merupakan sebuah tabu ya, sangat-sangat tertutup, sehingga yang muncul di endingnya pernikahan itu. Mungkin kita sudah banyak bicara ya masalah masa remaja Puanta kita mungkin karena sekarang pun sudah petang lagi nih Bang. Biasa sebenarnya masih banyak yang kita ingin ungkapkan ya, tapi mungkin waktu juga lah yang kita harus menyudahi diskusi pada hari ini. Nah, mungkin ada kesimpulan sedikit Puan dari masa remaja Puanta ini. Jadi alhamdulillah sahabat, kesimpulan kami dalam bincang-bincang kita kali ini bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ya. Tergantung gimana kita menempatkan diri kita dan bagaimana kita mengenal diri kita, sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Nah, dengan mengenal Tuhan kita bisa lebih mengkaji kekuatan-kekuatan spiritual yang ada oleh tadi kuasa Tuhan. Jadi sahabat, demikianlah bincang-bincang budaya kita pada sore hari ini bersama Kakanda Riyadi Malarangeng. Semoga apa yang kita paparkan itu kita bisa petik hikmahnya, dan segala kekurangan itu tadi kembali kepada keterbatasan ilmu kami. Tetap dukung kami, bantu kami, support kami. Segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo sahabat Batar Raji Sakira Channel, terus dukung kami dengan cara like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Dadah. Assalamualaikum. Biar cuci mata pelari.